Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melki Serta. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial neural network perceptron. Di sini artificial neural network atau ANN sebuah topik dalam bidang machine learning. Slide ini menampilkan identitas. Ini halaman memperoleh topik presentasi yaitu artificial neural network atau dari sebuah topik dalam bidang machine learning. Terus slide kedua di sini ada apa itu artificial neural network? Yaitu arsitektur perseptron, itu diagram yang menggambarkan alur kerja perseptron. Data masuk melalui input layer X1, X2, X3 masing-masing dikalikan dengan bobot W1, W2, W3 lalu dijumlahkan di node fungsi aktivasi dan menghasilkan output Y. Terus dijelaskan bahwa ANN mengadopsi cara kerja sistem saraf manusia. Komponen utamanya adalah input layer, data masukan, bobot W, tingkat kepentingan tiap input, fungsi aktivitas, proses, nilai output untuk layar hasil prediksi. Yang ketiga ada training versus testing. Itu training adalah proses di mana model belajar mengambil pola dari data yang ada. Tujuannya adalah mendapatkan nilai bobot W yang optimal. Prosesnya meliputi inisialisasi bobot awal, hitung output dan error, berbagi bobot, diulang sampai error 0. Terus testing setelah dilatih. Bobot hasil training digunakan untuk memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk mengukur akurasi model, pembagian data yang umum digunakan adalah 60-70% untuk training dan 30-40% untuk testing. Slide keempat ada sini menyajikan contoh nyata penggunaan ANN Perceptron. Sebuah perusahaan kredit ingin memprediksi apakah calon sebuah nasabah akan bangkrut atau sama dengan 0 atau tidak. Bangkrut 1 sama dengan 1 berdasarkan dua variabel input, X jumlah harta dan X2 jumlah hutang. Sini contoh data training yang digunakan. Harta 1,2, utang 0,3, tidak bangkrut. Harta 0,8, utang 0,9, bangkrut. Harta 0,5, utang 0,4, tidak bangkrut. Harta 0,3, utang 0,8, bangkrut. Dari data tersebut, sistem dilatih agar bisa memprediksi data baru. Ketika muncul calon nasabah dengan harta 0,7 dan 0,6, sistem memprediksi tidak bangkrut. Terus selanjutnya ada slide kelima. Ini ada inisialisasi, tentukan bobot awal W secara acak, learning rate A antara 0 sampai 1 dan nilai threshold. Hitung nilai P adalah penjumlahan dari hasil kali setiap input dengan bobotnya. P sama dengan X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah seterusnya. Hitung Y, fungsi aktivasi. Menghitung fungsi sigmoid biner. Jika V lebih kecil threshold, maka Y sama dengan 0. Jika V lebih besar dari threshold, maka Y sama dengan 1. Hitung error. Error sama dengan Y target kurang Y. Jika error semua data sudah 0, training selesai. Perbarui bobot W sama dengan baru sama dengan W lama tambah A kali error kali X.
Ulangi iterasi langkah 2 sampai 5, diulangi terus hingga seluruh error bernilai 0. Terus ada slide ke-6, proses perhitungan dan iterasi. Slide ini menunjukkan penerapan nyata algoritma di atas dengan data kasus kredit menggunakan parameter awal A sama dengan 09W sama dengan min 1,8 W2 sama dengan 2,9 threshold 0 sama dengan 0. Pada slide ke-7, ini menunjukkan hasil akhir training dan pembagian bobot digunakan untuk prediksi calon dan kesimpulannya yaitu calon nasabah tersebut layak diberikan pinjaman. Slide terakhir ada ringkasan. Ini mencantumkan referensi buku yang digunakan yaitu Eko Prasetyo berjudul Data Mining, mengolah data menjadi informasi menggunakan MATLAB. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.